Berbicara tentang kawasan pendidikan, bukan hanya Yogyakarta, Jakarta, maupun Bandung yang ada di negeri kita. Tapi ada satu wilayah bernama Jatinangor yang begitu erat dengan istilah kawasan pendidikan. Hari ini saya datang ke Jatinangor untuk melihat bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 terhadap wilayah ini, di mana ada ojek pangkalan, ada ojek online, ada pedagang, ada wira swasta, dan sebagainya. Yang nanti kita akan tanya-tanya bagaimana kondisi mereka di tengah pandemi seperti sekarang ini. Karena saat ini semua lembaga pendidikan, yaitu mulai dari sekolah sampai universitas, ditutup untuk sementara waktu, sehingga siswa maupun mahasiswa tidak berada di wilayah ini. Lalu bagaimana kondisi masyarakat di sekitar sini? Saya Fawaz, ini Jatinangor. Selamat datang di Kasra Talks BEM Kema FEB Unpad. Udah berapa lama sih di Jatinangor? Kalau di Jatinangor, menurut apa? Dari masa kuliah apa? Gimana? Dari masa pandemi ini. Masa pandemi. Jadi sebelumnya pas waktu pandemi saya tuh setelah pandemi kan itu di sini tinggal dulu setelah pas sampai Ramadan. Jadi pas Ramadan setelah Lebaran saya pulang dulu. Nah baru kesini lagi. Ya, kayak gitu. Setelah ya diberlakukannya kuliah online, terus pandemi juga. Kira-kira kondisi Jatinangor nih menurut Akang gimana sekarang? Kalau menurut saya sih ya, saya sebelumnya juga pernah nanya-nanya ke pedagang warung kayak gitu, seperti ke tempat makan kayak tempat nasi padang atau kayak gitu ya. Jadi setelah saya survei, kebanyakan dari mereka tuh jatuh gitu dari omsetnya. Dari setiap harinya mungkin sebelum COVID pandemi kan mungkin dari omsetnya lebih tinggi, tapi sekarang turun drastis. Nah, ada juga yang mereka memaksakan untuk berjualan, ada juga yang mungkin mereka karena modal juga kan, karena tidak laku gitu, jadi mereka ada yang berhenti kayak gitu. Selama kuliah online, Kang, gimana pengalamannya menurut Akang? Menurut saya selama kuliah online itu lebih santai sih, lebih santai, lebih santai, tapi untuk materi itu tidak masuk. Biasanya kayak gitu. Kebetulan udah mas saya tuh kan kuliah dari jurusan teknik. Jadi kalau kuliah teknik itu kan lebih ke bertanya sama dosen. Ya banyak yang gak pahamnya lah. Udah mah gak paham, terus kalau nanya tuh susah kayak gitu. Jadi menurut saya kurang efektif kayak gitu. Kalau sekarang pas ada pandemi, kegiatan kan nggak ada, paling ya kalau ada ini bekas debu atau lawa-lawa paling itu aja, terus dicek lagi kelas-kelasnya kalau takut ada yang takut ada yang kotor atau apa di bekas debu gitu. Kita kuliah online tuh udah dipastikan sampai tahun depan nih Kang ya? Semester 2 semester depan gitu ya. Nah kira-kira pendapat Akang gimana nih? Harusnya tetaplah itu kebijakan yang tepat atau mungkin ada pendapat lain gitu? Mungkin pendapat dari saya, sebetulnya kan karena kita tuh lingkupnya mahasiswa kan, kita tuh dari berbagai penjuru Indonesia kan. Nah kita tuh kan belum tahu kalau masa COVID ini tuh udah selesai atau belum. Tapi dilihat dari datanya itu kan selalu naik terus datanya kan. Kita tidak tahu misalkan dari daerah mana udah yang sering terkena COVID itu dari kayak tempat-tempat ramai kayak bandara, stasiun terminal kayak gitu. Kalau menurut saya ini setuju sih. Melihat dari situasinya juga. Kalau misalkan kita mau kuliah secara luring atau secara luring ya kesini offline ya, mungkin dari pihak Unpadnya tuh harus memantau setiap mahasiswanya. Jadi kita tuh sebelum mereka ke sini tuh kita ada pengecekan dulu. Jadi setiap satu-satu ya kayak gitu. Nah nanti kan jadi terfilter siapa yang kena yang enggak kan kayak gitu. Kalau misalkan mau daring itu
kendalanya seperti itu, kayak tadi kan, kayak materi tidak masuk, nggak ngerti, dan juga karena banyak juga kan nggak setiap mahasiswa punya uang penunjang gitu, ya. penunjang ya, seperti kan kuota kayak gitu. Kalau Meet itu kan, kalau nggak Zoom itu agak lumayan ya. Saya juga soalnya kebetulan selalu beli kuota itu hampir berapa ratus sebulan itu teh. Sebulan. Ratusan itu teh. Buat kuliah kemarin. Terus kalau masalah Gaji meren Pak? nah, kalau gaji dikurang. Dikurang kalau gaji. Kalau Berapa kemarin persen Pak? itu teh 2%. Ya dibandingkan gitu Pak, antara normal gitu, ada mahasiswa banyak sama lagi pandemi gini, terus mahasiswa kuliahnya online, gimana Pak perbandingannya? Jauh banget perbandingannya, hampir 90% nggak adanya dari orderan. Kalau normal orderan biasanya berapa Pak sehari? Ya dapat lah 15 orderan mah. 15 itu GoFood atau GoRide? GoRide. Kalau lagi gini Pak? Nah gini paling dapat 4 orderan paling juga, ini baru dapat 4 jam segini. Jam segini teh dari pagi ya? 4 kali 8.000, 32.000, bensin keluar udah berapa, udah jebol, udah nomokin tiap hari juga. Mahasiswa nggak ada di Jatinangor, kira-kira kondisi Bapak atau ya teman-teman Bapak sebagai tukang ojek gimana Pak? Sebagai opang mah parah gimana penghasilan itu lebih kurang gitu, dan juga kosan-kosan itu kosong, penghasilan gratis lah menurun, penghasilan semua anak-anak opang mau online mau pedagang semua kena imbasnya gitu. Mahasiswa Unpad kan bakal kuliah online sampai tahun depan Pak. Tanggapan Bapak gimana Pak? Ya tahu pemerintah kurang lebih bingung kita mikirinnya, kalau masalahnya kali sini mah semua sektor usaha nggak ada diri mahasiswa kan yang jualan yang apa, hampir semua lah di sini mah. Sekarang mahasiswa diliburin begini ya anggap aja ini mah ya motong rezeki orang kan bisa juga. Pendapatan sendiri kira-kira kalau dipersenin berkurang berapa persen? Jauh banget iya. 50% ada? Ya enggak lah, mungkin sekitar ya itulah sama gitu. Sama mungkin antara 50-50 lah, mungkin 50% 40% lah. Iya, saya rasa turunnya. Iya, sekitar itulah. Jadi yang hilangnya 60% antara 55% saya rasa mungkin ya. Misalkan bantuan gitu dari pemerintah atau misalkan dari LSM atau dari warga setempat gitu buat yang terkena dampak gitu dah. Enggak ada untuk udah sendiri. Udah sendiri enggak ada. Misalkan bantuan PKH kan sekarang banyak tuh program-program pemerintah. Enggak ada sama sekali, enggak ada. Jadi ya udah mengandalkan ya rumah makan inilah. Tapi alhamdulillah buat kehidupan sendiri. Untuk makan mungkin saya rasa untuk bisa bertahan hidup masih bisa lah buka setiap harinya ya kan. Bagi mereka yang membangun usaha di Jatinangor, mahasiswa adalah ladang sumber pendapatan utama mereka. Tanpa adanya mahasiswa, usaha yang mereka jalankan akan secara langsung menjadi sepi pelanggan. Seperti halnya yang dirasakan oleh mereka tadi, tukang ojek, baik pangkalan maupun online, begitu sangat terdampak dengan adanya pandemi ini. Karena jika dipikir-pikir, siapa sih yang melakukan mobilitas di daerah ini jika bukan mahasiswa? Mungkin hanya sebagian kecil dari warga sekitar. Berbicara tentang tempat makan mana yang begitu populer dan menjadi langganan para mahasiswa dan warga di Jatinangor, ADD lah jawabannya. ADD juga sama seperti tempat makan lainnya. Ia tetap kehilangan sebagian besar pelanggannya di kala pandemi ini. Atau misalkan pendapatan asalnya berapa, sekarang jadi berapa gitu per harinya? Paling 2.000 atau 3.000. 3.000 apa pendapat? Oh 3 juta sehari teh gitu turunnya? Iya kan. Oh. Bukan yang aku yang ininya, yang pegang uangnya, bos yang pegangnya. Ya, tapi ya berarti yang segituan lah ya.
Kayak kalau normal berapa biasanya? Paling normal paling 8 kalau 8. Lumayan berarti hampir lebih dari setengahnya gitu ya turunnya. Kalau kejadian yang menarik gitu selama ya kuliah online di sini gitu, ada kejadian apa aja? Kejadian apa ya? Yang kemarin mungkin ya Ada kecopetan gitu. Kata mahasiswa-mahasiswa di sana, meskipun Jatinangor tidak memiliki mall mewah seperti di kota-kota besar, tetapi setidaknya ia memiliki Jatinangor Town Square atau biasanya kita sebut Jatos. Layaknya mall-mall lain, Jatos juga berisikan berbagai ruang di dalamnya, mulai dari supermarket, tempat makan, hingga toko-toko fashion. Namun, di masa pandemi sekarang, beberapa pengusaha di sini memutuskan untuk menutup tokonya. Untuk mengetahui kondisi sekaligus menutupi rasa rindu saya dengan mall kecil ini, saya menyempatkan diri untuk mencicipi kembali makanan-makanan yang ada di sini dan tentunya mengobrol dengan mereka yang berusaha di sini. Salah satunya dengan Teh Lis. Kira-kira kondisi jualan Mbak gimana Mbak? Jualannya otomatis sepi ya, pengunjung juga sepi gitu, jarang, omset menurun gitu-gitu aja sih. Kalau misalkan berapa persen Pak gitu nurun omsetnya? Bisa disebutin? Hampir setengahnya. Hampir setengahnya. Oh, biasanya misalkan omset sehari 3 juta jadi 1,5 juta gitu. Enggak, padahal lebih parah dari itu. Sekarang gak mau disebutin. Takut salah. Ya pokoknya menurun drastis lah ya Mbak. Iya, drastis banget. Kalau misalkan yang Mbak lihat itu ada nggak teman Mbak atau misalkan karyawan sini gitu yang ya gara-gara mahasiswa kuliahnya online jadi nggak kerja atau apa, ada nggak? Sebagian di-opin gitu, udah lama di-op terus dipanggil lagi, kadang-kadang nggak gitu aja. Itu yang jualan-jualan sini juga Mbak? Iya. Setelah saya jalan-jalan ke sana kemari, berbincang dengan mereka yang melakukan usaha kuliner dan merasakan juga kesulitan yang mereka alami, saya datang juga ke salah satu komplek kos-kosan terbesar di Jatinangor, yaitu Wangsa Rajasa, untuk kembali mengobrol dengan pengelola yang ada di sana. Meskipun kos-kosan ini terhitung baru dibangun, namun sudah banyak mahasiswa yang ngekos di tempat ini. Bagaimana nih kondisi Wangsa gitu ya selama corona, atau ada cerita-cerita menarik nggak gitu dari AA? Kalau selama corona di sini sih kalau kata saya sih nggak sepi sih, masih yang kos masih ada. Ya yang kos sih paling yang semester akhir yang itu ketemu sama dosennya kayak gitu, yang skripsian masih ada. Iya masih ada gitu, sama yang pekerja juga ada beberapa gitu, nggak banyak yang pekerja masih ada di sini gitu ya. Masih ada. Oke. Ya. Tapi kalau misalkan menurun ya ada menurunnya. Kalau misalkan diangkain gitu berapa persen gitu penurunannya bisa disebut? Oh, di angka penurunan paling sekitar 50% ada. Setengahnya berarti ya? Setengahnya ada. Selama Covid ini gitu. Selama Covid ini ya. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah hampir banyak yang udah mulai booking gitu ya? DP buat Januari gitu ya. Buat Januari udah banyak gitu. Meski orang-orang yang saya jumpai berkata bahwa pandemi ini membawa kesengsaraan bagi mereka, tapi sebagian dari mereka juga berkata bahwasannya mau tak mau mereka harus tetap hidup dan bertahan melalui kemampuannya serta dengan berbagai harapan yang mereka tancapkan. Ada yang mengharapkan bantuan, ada yang berharap agar lekas pulih kembali, ada juga yang berharap semoga mahasiswa cepat kembali. Ya harapan mudah-mudahan cepat pulih aja lah, cepat beres. Ngelihat yang kecil, ya ngelihat yang kecil di bawah gitu. Kalau yang punya gaji mah enak aja kan. Kalau kita mau kerja ya begini namanya harian lepas, kadang dapat kadang enggak. Banyak yang nomokin kadang-kadang kalau begini. Sekarang jam segini aja dapat 32.000, bayangin cukup apa? Bensin aja kita 20.000 belum makan, ngerokok.
pengennya normal kembali gitu, banyak yang kuliah, semua cuma ada gitu mahasiswa gitu. Jangankan kalau gini kan istri anak gimana kalau makan gitu, kurang juga itu penghasilan. Pengennya gitu semua anak-anak ini opang maupun online pengennya normal kembali gitu. Mungkin harapannya ya mudah-mudahan aja pandemi ini cepat hilang, tentu masyarakatnya cepat aktif kembali, masyarakat aktif kembali, mahasiswa juga aktif kembali, Unpad umumnya lah ya kan, itu yang kita harapkan. Saya rasa mungkin seperti itulah udah harapannya ya kan. Iya, harapan semua orang bahkan mungkin yang ada di Jatinangor ini saya rasa. Harapan mah ya terus bersabarlah menghadapin ujian begini. Ya mengharapkan mana? Ya mengharapkan banget mah ya ada bantuan Om, supaya ini belum ada. Selama ini mah ya belum ada. Harapan saya juga Unpad lebih memperhatikan setiap mahasiswanya juga, karena kita nggak tahu mereka tuh kayak gimana kan kondisinya seperti itu. Dan juga untuk Indonesia mungkin bisa lebih tanggap lagi, lebih cepat lagi, dan semoga corona ini cepat hilang. Pedagang, tukang ojek, dan berbagai orang-orang yang saya temui di Jatinangor menganggap bahwa pandemi ini memang membawa malapetaka bagi mereka. Namun, mau tak mau, mereka harus bertahan dan bersabar menghadapi cobaan ini. Dari cerita mereka, tak bisa dipungkiri bahwa Jatinangor memang bagaikan kota mati bila tak ada mahasiswa di dalamnya. Dan dari mereka, saya juga mengambil makna bahwa perkara kuliah dan sekolah online bukan hanya tentang pendidikan, tetapi ada kondisi sosial ekonomi yang juga perlu diperhatikan.